This kind of extreme activity is very simple. Find the highest mountain and follow the trail down. Riding your bike at the speed of a car on a steep, muddy, rocky slope of a mountain. Riding on a hiking trail, dropping huge rocks, sliding your tail and your front wheel at the same time inside a steep turn. Trying to shave another second from your track time by going even faster. Pushing yourself to the limit. Yep, that will give you some adrenaline juice. Downhill mountain biking is one of the sickest extreme sport out there. The bikes those guys ride on are so different from your childhood bike that they shouldn't even be called the same. With pro suspension, massive frame, hydraulic brakes, those things are designed for heavy duty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di IAS channel untuk belajar. Kali ini kita belajar lanjutan untuk mata kuliah kewirausahaan. Kita akan membahas tentang pengambilan risiko. Ya, salah satu ciri dari seorang entrepreneur atau wirausaha adalah berani mengambil risiko. Namun risiko di sini tentu saja risiko yang terukur atau disebut sebagai calculate risk ya. Apapun pekerjaan kita, apapun bisnis kita, pasti ada risikonya. Di dalam bisnis, semakin besar hasil yang diharapkan, tentu semakin besar juga risiko yang mengancam. Namun, kalau kita tidak berani mengambil risiko, maka tentu kita tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Nah, oleh karena itu, seorang entrepreneur adalah orang-orang yang berani mengambil risiko terukur. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya risiko itu? Risiko adalah pengaruh ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan Anda. Jadi, intinya adalah ketidakpastian. Semakin pasti, tentu semakin minim risikonya, semakin mudah mengukurnya. Tapi semakin tidak pasti, maka semakin tidak mudah kita mengukur risiko yang akan terjadi. Ketidakpastian tentu saja selalu muncul dalam bisnis. Karena apapun yang terjadi di masa depan, tidak usah besok hari, tidak usah seminggu lagi. 1 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Inilah ketidakpastian. Nah, gampangnya untuk mengurangi risiko, tentu kita harus berusaha mengurangi ketidakpastian. Jadi, intinya ketidakpastianlah yang harus kita kelola. Dengan berkembangnya teknologi informasi, teknologi komunikasi, ini sangat membantu para pebisnis dalam mengurangi ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu umumnya terkait dengan informasi. Nah, sekarang apa saja yang menyebabkan seseorang berani mengambil risiko? Yang pertama, karena motivasi, menginginkan pengembalian yang sepadan atau disebut return ya. Dalam hal ini, return yang diinginkan atau tujuan yang kita inginkan tadi atau profit yang ingin kita capai, tentu saja kita mengkalkulasi risiko apa, kerugian apa yang mungkin terjadi kalau tujuan kita tidak tercapai. Tetapi ada lagi
motivasi seseorang untuk mengambil risiko, yaitu karena kepepet. Ya, Anda tahu semua dan Anda juga mungkin sering menghadapi yang namanya kepepet, apapun harus dilakukan. Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak peduli apapun risikonya. Oleh karena itu, biasanya risikonya tidak terukur. Kita lalu sering yang terjadilah kisera-sera ya. Risiko yang akan dihadapi seorang yang mengambil risiko tadi, kira-kira apa saja yang akan dihadapinya? Baik dia di pekerjaan tertentu maupun dia dalam lingkungan bisnis ya. Yang paling umum terjadi adalah pertama, risiko adanya kecelakaan kerja. Pekerjaan apapun pasti ada risiko untuk celaka. Jangankan bekerja, orang tidur saja bisa celaka, ya kan? Keasikan mimpi jatuh dari tempat tidur. Ini adalah risiko yang sangat umum. Tidak ada pekerjaan yang tidak mengandung risiko. Yang kedua adalah risiko hilang atau rusaknya aset yang kita miliki. Ya, ini sebagai sebuah sistem dalam perusahaan, aset tentu sesuatu yang berharga bagi kelangsungan kehidupan bisnis kita. Nah, risiko kehilangan, risiko kerusakan aset ini akan berakibat terhadap bisnis kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita harus mengendalikan, mengupayakan pengamanan terhadap risiko hilangnya atau rusaknya aset yang kita miliki. Yang berikutnya adalah risiko akibat tuntutan hukum. Di dalam bisnis, ada kalanya kita berhadapan dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Baik itu tidak disengaja, apalagi yang disengaja. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan di dalam berbisnis. Kita harus tentunya menghindari pelanggaran-pelanggaran hukum kalau tidak ingin diburu oleh tuntutan hukum. Berikutnya adalah bencana alam. Ini adalah jenis risiko yang tentu saja di luar kendali kita, sehingga kita sering menyebutnya force majeure. Keadaan-keadaan seperti ini betul-betul di luar kendali kita. Hanya saja kita bisa mungkin mempertimbangkan tentang keadaan alam dalam di lingkungan bisnis kita. Misalnya terkait dengan geografisnya dan tanda-tanda alam lainnya yang kita pelajari dari baik informasi maupun pengalaman-pengalaman kita. Jadi untuk menghindari ini tentu saja memang adalah usaha yang di luar kendali kita. Kemudian risiko perubahan harga terkait dengan lingkungan ekonomi di mana kita berbisnis, ini akan berpengaruh terhadap perubahan harga. Perubahan harga yang umum terjadi misalnya karena adanya inflasi atau karena adanya deflasi. Ini akan berakibat terhadap kerugian dalam bisnis kita. Dan terakhir adalah risiko kredit. Nah, yang namanya kredit tentu saja mengandung risiko. Risiko kredit ini muncul karena ketidaklancaran angsuran kreditnya. Risiko ini bisa dihadapi oleh kreditur maupun debitur. Nah, tentu saja sebagai seorang pengambil risiko yang terukur, kita juga harus mengukur kemampuan kita untuk mengembalikan kredit atau mengangsurnya sesuai dengan kesepakatan dengan kreditur. Lalu terkait dengan bisnis, kerugian apa yang sering terjadi di dalam bisnis? Karena risiko utama di dalam berbisnis tadi adalah risiko kerugian. Di balik untung yang besar
ada kemungkinan kerugian yang besar. Semakin besar kita mengejar untung, semakin besar juga kemungkinan risiko rugi mengejar kita. Tetapi semakin kita menghindari risiko kerugian ini, semakin kecil kemungkinan kita mendapatkan keuntungan. Terkait dengan kerugian bisnis ini, ada dua kelompok, kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung. Yang pertama, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang terjadi. Itu kerugian langsung. Tadi berdasarkan beberapa jenis risiko yang bisa berdampak terhadap kerugian di dalam bisnis. Kemudian kerugian yang tidak langsung. Pertama, adanya kesempatan investasi yang hilang akibat risiko tadi, misalnya bencana alam, perubahan harga dan sebagainya. Kita kehilangan peluang untuk berinvestasi, mengembangkan usaha, atau mungkin karena kelengahan kita untuk memanfaatkan peluang itu sendiri. Ada peluang tapi kita tidak memanfaatkannya. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah kerugian yang disebut sebagai opportunity cost. Ini harus dipertimbangkan di dalam bisnis. Kemudian yang kedua, munculnya biaya operasional tambahan. Tadi misalnya akibat adanya kenaikan harga atau lainnya, maka muncul tambahan biaya operasional yang berdampak terhadap kerugian bisnis kita. Dan yang ketiga, kemungkinan penjualan atau profit yang tidak tercapai. Nah, ini terkait dengan penerimaan pasar terhadap produk-produk yang kita tawarkan. Bagaimana share yang kita miliki, kemudian bagaimana pasar merespon terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, ini akan ada kemungkinan risiko bahwa penjualan tidak mencapai target atau profit tidak mencapai sesuai dengan yang kita inginkan. Dan tentu saja ada kerugian lainnya. Bagaimana mengkalkulasi risiko? Pertama, tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi. Jadi kita harus perkirakan, harus estimasi frekuensi atau kemungkinan munculnya risiko ini. Yang kedua, tentukan dampak yang timbul dari risiko tersebut. Dari risiko yang terjadi, dari seberapa sering tadi itu, kemudian dampaknya bagaimana terhadap bisnis kita, dan kita harus perhitungkan secara ekonomis. Dan yang ketiga, kita bisa menghitung kemungkinan atau memprediksi kerugian yang terjadi dengan formula sederhana seperti ini, yaitu mengalihkan antara frekuensi risiko dikalikan dengan dampak dari risiko itu sendiri. Nah, sekarang kita coba menggunakan kalkulasi sederhana. Pertama, kita pertimbangkan atau estimasikan risiko terjadinya pencurian barang dagangan misalnya. Dalam 1 bulan terjadi 5 kali frekuensinya. Kemudian dampaknya dalam setiap kejadian, rata-rata kerugian yang ditanggung adalah Rp300.000. Misalnya seperti itu. Nah, kita bisa memprediksi atau memperhitungkan kerugian yang terjadi akibat terjadinya pencurian barang dagangan tadi, yaitu mengalihkan antara frekuensinya dengan dampaknya. 5 dikali 300.000 sehingga menjadi 1.500.000. Artinya dalam 1 bulan terdapat risiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar Rp1,5 juta. Nah, lalu setelah kita bisa memperhitungkan kemungkinan terjadinya risiko tadi, bagaimana kita mengelolanya?
Pengelolaan risiko dimulai dari risiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar, atau istilahnya itu menggunakan efek Pareto. Jadi makin besar keuntungan, tentu makin besar juga risiko kerugiannya. Kemudian pilihan strateginya apa? Nah, pertama tentu saja sebagai sebuah bisnis harus dikontrol sebaik mungkin supaya risiko-risiko yang tadi tidak pasti kita kurangi ketidakpastiannya. Misalnya dengan menciptakan SOP di setiap operasionalnya, standar operasional prosedur. Kemudian menciptakan sistem pengendalian kualitas, misalnya seperti itu. Dan memang ini adalah kunci dari pengembangan sebuah bisnis. Sekecil apapun bisnis kita, mestinya kita memiliki sistem yang membantu kita mengendalikan bisnis kita dari dalam. Atau sering istilah kerennya itu adalah sistem pengendalian intern. Ya. Kemudian strategi yang kedua adalah kemungkinan risiko tersebut ditransfer kepada pihak lain, misalnya ke konsumen, supplier, dan asuransi. Contoh sederhana adalah misalnya ketika kita menjual barang, kemudian mengirim barang, ada pilihan yang bisa kita lakukan. Apakah kita dengan mengirim sendiri ataukah melalui perusahaan ekspedisi atau transporter misalnya. Dengan mengirim barang sendiri mungkin biayanya lebih murah, lebih hemat. Tetapi dengan mengirim melalui jasa pengiriman tentu agak lebih mahal. Pertimbangannya, risikonya bagaimana? Kalau kita mengirim sendiri, kalau risikonya kita tidak bisa mengendalikan, misal karena tidak menguasai sistem transportasi, tidak menguasai medan dan sebagainya, kekurangan kita, belum lagi alat transportasi yang kita miliki yang tidak mendukung, tentu risikonya tinggi. Sementara kalau kita serahkan kepada penyedia jasa pengiriman, kita bisa memindahkan risiko barang tadi tidak sampai ke tujuan. Tentu saja kita harus pilih penyedia jasa yang dipercaya dan ada jaminan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah dibiayai sendiri risiko yang kemungkinan muncul tadi, walaupun belum tentu risikonya terjadi. Artinya kita harus mencadangkan dengan dana sendiri, dengan menyisihkan dari hasil operasi dalam setiap siklus operasi perusahaan. Kita sisihkan untuk cadangan mengatasi keadaan yang tidak bisa kita duga, mengatasi keadaan yang berakibat terhadap kerugian bisnis kita. Nah, itulah terkait dengan bagaimana kita mengambil risiko terukur sebagai seorang entrepreneur. Baik, sampai di sana sahabat pembelajar, semoga ini bermanfaat, tetap kreatif dan inovatif. Keep learning, doing, and praying. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya kalau belum menjadi subscriber channel ini, agar Anda mendapatkan update-update terbaru terhadap video-video yang dihasilkannya, sekaligus mendukung kemajuan perkembangan channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.